Apakah kamu yakin? Mo Chen menyimpan pedang kayunya dan bertanya sambil tersenyum. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, membungkuk, dan berkata, "Senior, ilmu pedangmu sungguh hebat. Aku malu kalah darimu. Karena kamu sudah menerima, maka tentang bergabung dengan Sekte Pedang. Senior, aku." Chen Ping ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Mo Chen tiba-tiba melangkah maju dan menepuk pundaknya secepat kilat. Chen Ping hanya merasakan suatu kekuatan lembut namun tak tertahankan mengalir ke dalam tubuhnya, dan sensasi terbakar langsung datang dari bahunya, seolah-olah ada sesuatu yang dicap di sana. Dia menunduk dan melihat tanda berbentuk pedang berwarna emas pucat muncul di bahunya, memancarkan cahaya spiritual yang redup. Inilah tanda murid Sekte Pedangku. Mulai sekarang, kau adalah anggota Sekte Pedangku. Mo Chen menepuk bahunya dan berkata dengan nada tegas, "Dengan bakatmu, kau pantas menjadi kakak senior." Ling Xue terlalu tidak sabaran. Kau seharusnya lebih bertanggung jawab atas urusan sekte di masa depan. Ling Xue tertegun saat mendengar ini, kemudian raut wajah gembira muncul di wajahnya, lalu dia membungkuk pada Chen Ping, "Halo, kakak senior." Chen Ping membuka mulutnya, menatap tanda yang tak terhapuskan di bahunya, lalu menatap mata Mo Chen yang penuh harap, dan akhirnya hanya bisa menghela napas tak berdaya. Dia tahu bahwa dirinya sedang direkrut secara paksa. Namun, meskipun Mo Chen kuat, ia tidak memiliki niat buruk, bahkan menunjukkan rasa terima kasih dan kultivasinya di mana-mana, masih bisa merasakan niat ini. "Oh, itu saja." Chen Ping tersenyum pahit dan berkata, "Karena senior begitu ngotot, aku hanya bisa menuruti perintahmu." Mo Chen tertawa dan berkata, "Hahaha, dengan bergabungnya kamu ke Sekte Pedang kami, Sekte Pedang pasti akan berkembang pesat. Biarkan Ling Xue mengantarmu ke gedung informasi. Dia tahu rutenya." "Terima kasih, senior." Chen Ping mengucapkan terima kasih dan mengikuti Ling Xue keluar halaman. Setelah meninggalkan halaman Mo Chen, Ling Xue membawa Chen Ping dan Hu Mazi ke gedung Xinwen di timur kota. Begitu ia berbelok di tikungan, ia bertemu dengan beberapa murid muda berseragam Sekte Pedang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan pedang bertahtakan permata di pinggangnya. Jelas sekali ia berstatus tinggi. Ketika pemuda itu melihat Ling Xue, matanya langsung berbinar, segera melangkah maju dengan senyum hangat di wajahnya. "Adik Ling, kebetulan sekali. Aku baru saja akan mencarimu. Aku baru saja mendapat sepotong besi dingin, dan aku ingin mengajakmu ke bengkel penempaan pedang untuk melihat apakah kau bisa menempa pedang yang praktis." Sambil berbicara, dia melirik ke arah Chen Ping dan Hu Mazi, mengerutkan kening tanpa sadar, dan bertanya dengan nada menyelidiki, "Siapakah kedua orang ini?" Ling Xue menunjuk Chen Ping, nadanya tenang namun dengan keseriusan yang tak terbantahkan, "Ini saudara Chen Ping. Mulai hari ini, kau akan menjadi kakak tertua di Sekte Pedang kami. Ini adalah senior Hu Mazi, teman dari kakak senior Chen." "Kakak senior." Beberapa murid Sekte Pedang tertegun sejenak. Mereka saling memandang dengan ekspresi tak percaya. Pria muda yang penuh perhatian itu tertawa terbahak-bahak, menatap Chen Ping dari atas ke bawah, dengan penghinaan yang tak terselubung di matanya. "Adik Ling, kau tidak bercanda, kan? Hanya dia, seorang kultivator di alam keabadian yang tersebar, apakah dia layak menjadi kakak senior Sekte Pedang kita? Meskipun Sekte Pedang kita tidak sekuat dulu, kita tidak akan membiarkan seseorang dari alam abadi longgar menjadi kakak senior kita, kan?" Dia melangkah maju, sengaja melepaskan aura tingkat ketiga alam abadi duniawi, dan menatap Chen Ping dengan tatapan tertekan. "Nak, aku tidak peduli jalan mana yang kau pilih. Jika kau ingin menjadi kakak tertua, kau harus bertanya kepada kami, para orang tua, apakah kami setuju. Berani melawanku. Kalau kau bisa menahan 3 jurusku, aku akan mengakuimu sebagai kakak seniorku." Beberapa murid lain juga ikut bersorak, "Benar sekali, kakak senior Li adalah yang terbaik di generasi kita, dan bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakak senior,
jadi mengapa kita harus membiarkan orang luar mengambil posisi itu? Humazi mulai tidak sabar melihat dari samping dan hendak berbicara, tetapi Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Wajah Chen Ping tanpa ekspresi, bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya, lah hanya melirik pemuda bermargali, nadanya nyaris penuh penghinaan dibandingkan denganku. Apa kau pantas? Pemuda bermargali itu tiba-tiba menjadi marah, sombong. Kau cari mati, dan hendak menghunus pedangnya. Tetapi begitu tangannya menyentuh gagang pedang, cahaya dingin menyambar di depan matanya, begitu cepat hingga dia tidak dapat bereaksi sama sekali. Tertawa, disertai bunyi pelan, sehelai rambut hitam perlahan terjatuh dan mendarat tepat di telapak tangan terbuka pemuda itu. Semua orang tercengang. Pemuda itu membeku di tempat, masih memegang pedang. Kemarahan di wajahnya belum pudar, tetapi matanya terbelalak ngeri. Murid-murid di belakangnya juga membuka mulut lebar-lebar. Tak seorang pun melihat bagaimana Chen Ping menghunus pedangnya. Mereka hanya melihat kilatan di depan mata mereka, dan masalah itu selesai. Chen Ping bahkan berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan, dan hanya membersihkan debu yang tidak ada di lengan bajunya. Ling Xue menyaksikan pemandangan ini, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya, lah melangkah maju dan berkata kepada para murid yang masih bingung, kakak senior tertua yang dipilih oleh guru sendiri pasti memiliki kekuatannya sendiri. Kakak senior Li, kalian harus belajar dari kakak senior Chen di masa depan. Setelah selesai berbicara, ia mengabaikan reaksi para murid, lah menoleh ke Chen Ping dan Humazi dan berkata, ayo pergi. Jangan tunda urusan kita. Chen Ping mengangguk dan mengikuti Humazi. Setelah mereka bertiga pergi, para pengikut sekte pedang akhirnya terbangun dari mimpi mereka. Pemuda bermargali itu menatap helaian rambut di telapak tangannya, dan lapisan keringat dingin langsung muncul di punggungnya. Saat itu, ia benar-benar merasakan ancaman kematian. Seandainya target Chen Ping bukan rambutnya, melainkan lehernya. La menelan ludah dan menatap punggung Chen Ping dan yang lainnya yang semakin menjauh. La tak berani lagi memandang rendah mereka, La hanya merasakan keterkejutan dan kebingungan di hatinya. Kakak senior Li, dia, apa yang baru saja dia lakukan? Seorang murid di sebelahnya bertanya dengan gagap. Pemuda bermargali itu menarik napas dalam-dalam, suaranya masih sedikit bergetar, entahlah, tapi dengan kecepatan dan ketepatan seperti itu, aku khawatir meskipun kita semua bersatu, kita mungkin takkan sebanding dengannya. Beberapa murid saling berpandangan, terdiam sesaat, dan merasa bahwa apa yang terjadi hari ini sungguh aneh. Dalam perjalanan, Humazi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Nona Ling, menurut Anda, apakah media berita itu terpercaya? Mungkinkah itu penipuan? Sulit untuk mengatakannya. Ling Xue menggelengkan kepalanya. Saya belum ke kantor berita, jadi saya tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Saya hanya bisa mencobanya. Di bawah kepemimpinan Ling Xue, mereka menemukan gedung berita. Ini loteng yang tinggi, sepenuhnya hitam dan tampak agak menyeramkan. Dua penjaga berpakaian hitam berdiri di pintu dengan mata tajam, terus-menerus mengamati orang-orang yang lewat. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk bersama Humazi. Saat memasuki gedung Xinwen, aroma cendana yang samar-samar tercium. Perabotan di dalamnya benar-benar berbeda dari suasana suram di luar, dan tampak sangat mewah. Sebuah meja giok besar diletakkan di tengah aula, dan beberapa pelayan berpakaian Chongsam berdiri mengelilinginya, semuanya cantik dan sopan. Seorang pelayan melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, Tuan-tuan, informasi apa yang Anda butuhkan? Kami ingin tahu lokasi cabang balai jalan jahat, kata Chen Ping langsung. Senyum di wajah pelayan itu membeku sebentar, jelas dia tidak menyangka mereka akan menanyakan hal ini. Dia mengamati Chen Ping dan Humazi dari atas ke bawah, lalu berkata, informasi tentang istana Dao jahat itu tidak murah, dan sangat berisiko. Apa kalian yakin ingin mencari tahu? Tentu, Chen Ping mengangguk. Berapa?
Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, lokasi spesifik aula cabang aula jalan jahat akan menelan biaya 1 juta batu abadi. 1 juta batu abadi, seru Humasi, mengapa kau tidak pergi dan merampoknya?